Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para pejuang matematika. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, sehingga tetap semangat untuk belajar tentang matematika hari ini. Para pejuang matematika sekalian, hari ini kita akan belajar tentang vektor. Bagian pertama ini, kita akan belajar tentang konsep vektor, kemudian kombinasi linear vektor, dan terakhir adalah aljabar vektor di ruang dimensi 2. Siapkan juga buku tulis para pejuang sekalian ya, untuk mencatat hal-hal yang penting, dan nanti di terakhir ada latihan soal agar teman-teman bisa latihan dan lebih memahami tentang materi vektor hari ini. Tetap semangat ya. Semoga materi kali ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Baiklah, para pejuang matematika sekalian, kita belajar tentang konsep vektor dulu ya. Apa sih sebenarnya vektor itu? Vektor adalah besaran yang memiliki besar, panjang, atau nilai dan arah. Jadi vektor itu harus memiliki dua unsur nih ya, yaitu memiliki besar, kemudian memiliki arah. Contohnya apa sih? Contohnya perpindahan, kecepatan, gaya, medan magnet, dan medan listrik, dan sebagainya. Ini kan contoh dari sesuatu yang memiliki arah dan memiliki besar. Contohnya perpindahan, besarnya berapa atau panjangnya berapa perpindahannya, dan kemana arahnya. Nah, itu maksudnya. Jadi memiliki dua unsur. Sedangkan panjang, massa, suhu, luas, volume, dan sebagainya merupakan besaran skalar. Karena kenapa? Besaran skalar hanya memiliki besar tetapi tidak memiliki arah. Contohnya luas misalkan. Luas hanya memiliki besar saja. Berapa besar luasnya atau berapa luasnya kan gitu. Tapi tidak memiliki arah. Jadi mengerti teman-teman ya, itu adalah pengertian tentang vektor dan besaran skalar. Sekarang saya membuat permisalan seperti ini. Ada garis dari titik A ke titik B misalkan ya. Nah, garis ini kan memiliki arah dan memiliki panjang atau memiliki besar. Sehingga bisa saya tulis U sama dengan besar AB. Nah, ini maksudnya teman-teman. U ini, kenapa kok ada panahnya di atas? Ini lambang dari vektor. Sehingga U ini dibaca dengan vektor U. Ya, misalkan U ini mewakili panjangnya AB. Kalau U ini mewakili panjangnya AB, sehingga AB ini kenapa kok ada tanda mutlak dan garis di atas, ini bisa dibaca dengan panjang AB. Diingatkan teman-teman ya, mana lambangnya vektor dan mana lambang panjang AB. Nah, para pejuang sekalian, sekarang kita belajar tentang kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika kedua vektor tersebut memiliki besar dan arah yang sama. Jadi harus memiliki dua syarat ya. Arah dan besarnya harus sama. Contoh sekarang seperti vektor berikut. Ada vektor U, kemudian ada vektor V. Nah, dua vektor ini sama atau tidak? Sama, karena panjangnya sama dan arahnya juga sama. Sedangkan jika ada contoh seperti ini, ada vektor AB dan vektor BA. Dua vektor ini sama atau tidak ya? Benar, tidak sama. Kenapa? Besarnya sudah sama, tapi arahnya tidak sama. Sehingga vektor ini dikatakan tidak sama. Para pejuang sekalian, kita belajar vektor posisi di ruang dimensi 2. Ya. Apa vektor posisi itu? Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik O atau 0,0. Diingat-ingat ya. Saya berikan contoh ya biar tidak bingung. Misalkan ada titik P dengan koordinat 4,-5 dan Q dengan koordinat 1,2. Jika vektor A wakil dari ruas garis berarah PQ, vektor PQ, dan vektor B wakil dari ruas garis berarah vektor QP, nyatakan vektor A dan vektor B dalam vektor kolom.
Gimana maksudnya? Ya, saya berikan contoh seperti ini ya. Perhatikan, fokus teman-teman ya. Pertanyaannya, nyatakan vektor A dan vektor B dalam vektor kolom. Kita jawab vektor A dulu. Vektor A itu mewakili apa di soal? Mewakili vektor PQ gitu sahabat katanya ya. PQ, maka kita tulis vektor A sama dengan besar atau panjang PQ. Begitu ya. Nah, apa PQ ini? Jika ada pertanyaan PQ, maka rumusnya adalah yang belakang dikurangi yang depan. Maka kalau PQ sama dengan vektor Q dikurangi vektor P. Diingat-ingat teman-teman ya, ini adalah rumus. Sehingga vektor Q sama dengan berapa di sana? 1 dan 2. Diingat-ingat pertanyaannya vektor kolom, maka kita buat kolom 1 dan 2 dikurangi P, maka dikurangi 4 min 5. Mengerti teman-teman ya? Dari mana 1, 2 adalah koordinatnya Q dan 4 min 5 adalah koordinatnya P. Maka tinggal dikurangi. Seperti pelajaran matriks, 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. 2 dikurangi 5, 2 dikurangi min 5 sama dengan 7. Bisa teman-teman ya? Nah, sekarang satunya sekarang. Vektor B. Vektor B mewakili apa di soal? Mewakili panjang QP. Maka kalau QP belakang dikurangi depan. Vektor P dikurangi vektor Q. Gitu ya. Vektor P sama dengan berapa? 4 min 5 dikurangi vektor Q sama dengan berapa? 1, 2. Tinggal dikurangi teman-teman. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Min 5 dikurangi 2 sama dengan min 7. Mudah ya. Selanjutnya kita belajar tentang vektor bentuk kombinasi linier. Agar lebih mudah langsung saya berikan contoh ya. Diketahui vektor-vektor A sama dengan 3 min 2, vektor B sama dengan 2, 4, dan vektor C sama dengan 5, 0. Nyatakan vektor A, vektor B, dan vektor C dalam bentuk kombinasi linier. Bagaimana cara mengerjakan kombinasi linier? Perhatikan, fokus ya. Pertama, kita jawab vektor A dulu. Vektor A di soal sama dengan 3 min 2. Untuk membuat vektor kombinasi linier, angkanya kita rubah menjadi I dan J. Ingat-ingat teman-teman ya, untuk vektor maka yang dipakai adalah vektor I dan vektor J. Jangan pakai huruf yang lain. Ya, ini sudah ketentuan. Sehingga kalau 3 dan min 2 sama dengan 3I min 2J. Nah, begitu saja, tinggal dibawa angkanya ke huruf I dan J. Bisa teman-teman ya. Sekarang contoh vektor B. Vektor B di soal sama dengan 2 dan 4. Maka kalau diminta kombinasi linier sama dengan 2I plus 4J. Nah, kenapa kalau yang A negatif dan yang B positif? Karena yang A itu negatif 2, maka yang belakang negatif. Tapi kalau yang B, 4-nya adalah positif, maka plus 4C. Paham teman-teman ya? Yang terakhir, vektor C sama dengan 5 dan 0. Maka kita tulis 5I. J-nya kemana? Hilang. Karena kenapa? Angkanya 0. Jadi hilang. Tinggal 5I saja. Bisa dipahami ya? Selanjutnya teman-teman, kita belajar aljabar di vektor ruang dimensi 2. Nanti ada vektor di ruang dimensi 3, tapi untuk selanjutnya ya, kita belajar di ruang dimensi 2 dulu. Langsung saya berikan contoh agar lebih mudah dipahami. Nomor 1, diketahui vektor A sama dengan 4 min 3, vektor B sama dengan 1 min 2, dan vektor C sama dengan min 5, 2. Hitunglah. Nah, jika misalkan ada pertanyaan vektor A ditambah vektor B. Nah, sama seperti tadi teman-teman. Tinggal dijumlahkan seperti pelajaran matrik. Vektor A sama dengan 4 dan min 3 ditambah vektor B sama dengan 1 dan min 2. Tinggal dijumlahkan saja. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Min 3 ditambah min 2 sama dengan min 5. Mudah saya kira teman-teman ya. Kemudian misalkan ada soal juga vektor B dikurangi vektor C. Sama seperti tadi, kita masukkan vektor B-nya sama dengan berapa? 1 dan min 2 dikurangi vektor C sama dengan berapa? Min 5 dan 2.
tinggal dikurangi. 1 dikurangi min 5 sama dengan 6 ya. Kemudian min 2 dikurangi 2 sama dengan min 4. Contoh soal nomor 2. Diketahui vektor U 3 min 1, vektor V 2 4, dan vektor W min 3 2. Hitunglah jika ada soal 3U misalkan. Maka maksudnya soal seperti ini adalah 3 dikali vektor U. Sehingga kita tulis 3 dikali vektor U sama dengan berapa? 3 dan min 1. Nah ini kan dikalikan, maka kita kalikan satu-satu teman-teman. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali min 1 sama dengan negatif 3. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya jika ada pertanyaan min setengah V, vektor V, maka sama seperti soal sebelumnya. Negatif setengah kita kalikan dengan vektor V. Vektor V sama dengan berapa? 2 dan 4. Nah, kita kalikan satu-satu teman-teman. Min setengah atau negatif setengah dikali 2 sama dengan berapa? Langsung kita coret ya. Negatif 1. Kemudian negatif setengah dikali 4 sama dengan berapa? Negatif 2. Benar. Kemudian contoh yang terakhir. 2 kali U vektor U ditambah setengah kali vektor V dikurangi 2 vektor W. Nah, sama. Ini kan gabungan dari soal-soal sebelumnya. Langsung kita jabarkan teman-teman. 2 kali vektor U, maka 2 dikali 3 dan min 1 ditambah setengah kali vektor V, maka setengah dikali 2 dan 4 dikurangi 2W, maka dikurangi 2 dikali min 3 dan 2. Kita kalikan satu-satu dulu. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Oke. Kemudian plus atau ditambah setengah dikali 2 sama dengan 1. Setengah dikali 4 sama dengan 2. Yang terakhir 2. Negatifnya tetap teman-teman ya. Jangan diikutkan ke perkaliannya. Negatif dikurangi 2 dikali min 3 sama dengan min 6. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini kan sudah menjadi vektor kolom semuanya. Tinggal ditambah dan dikurangi. 6 ditambah 1 sama dengan berapa teman-teman? 7. Dikurangi min 6. Nah, ini kan jadi plus sehingga sama dengan 13. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 0. Dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Saya kira mudah ya. Nah, karena para pejuang matematika sekalian sudah paham tentang konsep dan aljabar vektor di ruang dimensi 2, sekarang waktunya latihan soal ya. Kerjakan latihan soal berikut, ada 3 soal, dikerjakan sendiri-sendiri, coba dikerjakan mandiri dulu, yakinlah bahwa kalian bisa. Tapi jika memang sudah tidak bisa, bolehlah tanya kepada teman atau dikonsultasikan kepada guru kalian. Atau juga boleh ditulis di kolom komentar mana bagian tidak dimengerti. Semangat teman-teman ya. Semoga materi vektor hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini. Caranya dengan subscribe di tombol bawah ini. Kemudian like dan share kebaikan matematika ini agar semua bisa memahami atau lebih mudah belajar tentang matematika. Terima kasih. Nantikan video vektor bagian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.